pengertian logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponensiasi. Artinya, logaritma merupakan operasi pencarian eksponen supaya basis tertentu dipangkatkan dengan eksponen ini menghasilkan nilai yang dimasukkan. Kemudian, kita masuk kepada konsep dasar logaritma. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Sekarang kita cari 2 ini apanya 8 dan 3. Apakah ada hubungan antara 2 dan 8 sama 3 tersebut? Jawabannya ada, yaitu kita gunakan akar. Pada barisan kedua sama dengan 2 sama dengan 3 akar 8. Kemudian bawahnya, operasi apa yang bisa menyebutkan bahwa ada hubungan antara 2 dan 8 dari angka 3 tersebut? Intinya 3 ini apanya 2 dan 8. Maka dari itu kita butuhkan sesuatu yang baru untuk menyatakan bahwa 3 sebagai hubungan dari 2 dan 8. Jadi muncullah yang namanya logaritma. Penulisannya adalah 3 sama dengan basis 2 log 8. Ini yang disebut logaritma. Biar teman-teman lebih paham, perhatikan definisi berikut ini. Misalkan kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C. A itu sama dengan basis perpangkatan sama dengan bilangan pokok. B itu eksponen atau pangkatnya, C itu hasil pangkatnya. Kalau kita ubah dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi basis A log C sama dengan B. A itu basisnya, log itu logaritma, C itu numerusnya, B itu hasil dari logaritmanya. Terus di basis dan numerus itu memiliki syarat-syarat tertentu. Kalau di basis itu tidak bisa sembarang angka masuk. Basis itu harus lebih dari 0, artinya tidak boleh negatif dan harus positif. Yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Oke teman-teman ya, bisa dipahami. Kemudian syarat numerus, yaitu harus positif atau lebih dari 0. Sebagai contoh, nyatakan bentuk-bentuk berpangkatan berikut dalam logaritma. Ada soal nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 1, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Coba lihat teman-teman pada rumus di samping, yaitu A, B sama dengan C. Maka kalau kita ubah dalam bentuk logaritma, dia akan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi pada soal nomor 1, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bentuk logaritmanya itu adalah basis 5 log 25 sama dengan 2. 5 itu adalah A atau basis atau bilangan pokok. 25 itu adalah numerus atau jumlah logaritma. 2 itu adalah B hasil dari logaritmanya. Dan teman-teman bisa terapkan contoh soal nomor 1 itu ke contoh soal 2 dan 3. Kemudian contoh berikut menyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Jadi ini kebalikan dari contoh pertama, yaitu dari bentuk logaritma kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Jadi yang nomor 1, 2, dan 3 bisa ke teman-teman lihat bentuk logaritmanya itu yang nomor 1 basis 2 log 16 sama dengan 4. Jadi kita akan ubah dalam bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 4 berarti hasilnya 16. Nomor 2, basis 5 log 625 sama dengan 4. Kalau kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Begitu juga nomor 3, basis 2 log akar 2 sama dengan setengah. Maka kalau kita pangkatkan 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Bisa dipahami ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai dari logaritmanya. Di sini tertera ada 5 soal, itu belum ada nilainya. Maka kita kembali kepada materi sebelumnya, pada contoh yang pertama tentang nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Nah, hasil logaritma itu kita dapatkan dari pangkatnya, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Gitu teman-teman. Atau dalam bentuk logaritmanya, basis 5 log 25 sama dengan berapa? Jadi 5 yang menghasilkan 25 itu dipangkatkan berapa 5-nya? Itu dipangkatkan 2. Begitu juga yang selanjutnya. 2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 32? Itu dipangkatkan 5. Begitu juga 7 dipangkatkan berapa yang hasilnya 49? Yaitu 2. Oke teman-teman, kita kembali kepada contoh soal yang ketiga, yaitu di situ terdapat bentuk logaritma yang belum terdapat nilainya atau belum kita ketahui pangkatnya. Di situ ada 5 soal. Basis 3 log 27, basis 6 log 36, basis 4 log 64 dan nomor 4, 5 dan 6. Kita akan ketahui berapa nilainya pada hasil yang tertera berikut ini. Baiklah teman-teman, inilah hasil atau nilai dari bilangan logaritma pada contoh yang ketiga, yaitu soal nomor 1, 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27, yaitu dipangkatkan dengan 3. Begitu juga yang soal nomor 2, 6 dipangkatkan berapa yang hasilnya 36, itu adalah 2. 4 dipangkatkan berapa yang hasilnya 64, itu adalah 3. 5 dipangkatkan 125, itu hasilnya 3. Begitu juga nomor 5, 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 81, itu dipangkatkan dengan 4. Maka inilah yang menjadi pangkat pada bentuk bilangan bentuk logaritma. Kalau kita pangkatkan, maka akan menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nomor 2, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk umum logaritma dan bagian-bagiannya. Nah, di sini kan logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau yang disebut dengan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, untuk contohnya seperti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, di dalam bahasa logaritmanya adalah 2 titik-titik di atas sama dengan 8. Nah, maksudnya tuh 2 pangkat berapakah yang hasilnya adalah 8. Jadi maksudnya di sini tuh kita tuh bagaimana mencari pangkat dari suatu bilangan pokok. Selanjutnya kita akan memahami tentang bentuk umum dari logaritma. Nah, di sini di dalam rumusnya dituliskan jika a pangkat n sama dengan x, maka a logaritma x sama dengan n. Nah, untuk keterangannya, a sama dengan bilangan pokok atau yang biasa disebut dengan basis, dan x sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau disebut dengan numerus, dan n sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. 1. Jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 logaritma 9 sama dengan 2. Nah, maksudnya tuh 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya soal kedua, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 logaritma 125 sama dengan 3. Maksudnya tuh 5 itu pangkat berapa yang hasilnya 125. Berarti basis ini tidak boleh minus atau negatif. Kemudian A tidak sama dengan 1, atau apabila basisnya 1 tidak perlu ditulis. Kemudian syarat numerus adalah C harus lebih dari 0. Kemudian kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma adalah sifat khusus yang dimiliki oleh logaritma itu sendiri. Sifat logaritma terbagi menjadi 10. Yang pertama ada A log A sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Untuk sifat yang keempat itu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keenam, ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan M N per M dikali A log B. Kemudian sifat yang ketujuh ada A log B sama dengan 1 per B log A. Dan yang ke-8 A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Kemudian untuk sifat yang ke-9 ada A pangkat A log B sama dengan B. Dan sifat yang terakhir ada A log B per A log C sama dengan C log B. Baiklah, saya Sriana. Di sini saya akan tentang logaritma, di mana contoh soalnya di sini kita ada jika basis 2 log 3 sama dengan P dan basis 3 log 5 sama dengan I, maka hasil dari basis 5 log 12 sama dengan. Nah, untuk awal penyelesaiannya dapat kita gunakan sifat-sifat logaritma yang ke-10, yaitu A log B per A log C sama dengan C log B menjadi 3 log 12 per 3 log 5. Nah, sesuai dengan sifat yang ke-10 tadi, kita lihat dulu